Shalom saudara-saudara. Saya sudah diberi satu pertanyaan yang penting. Apakah persepuluhan atau perpuluhan masih berlaku masa kini? Nah, saya mau menjawab dengan beberapa contoh singkat di dalam video ini bahwa persepuluhan masih berlaku pada hari-hari ini. Kita mulai dengan Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 14. Dia memberi perpuluhan bukan karena diperintah oleh Allah, bukan karena hukum Taurat, karena ini sebelum zaman hukum Taurat, tetapi sebagai respon iman kepada pertolongan Allah yang memberkati dia di dalam satu kemenangan yang luar biasa. Kita membaca apa yang dikatakan tentang peristiwa itu di dalam Kejadian 14 dan ayat 20. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Tadi diberikan kepada Melkisedek, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, Raja Kebenaran, Raja Keadilan. Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa yang memicu topik persepuluhan di dalam Alkitab. Disusul dengan Yakub, cucunya Abraham, yang juga sebagai tindakan atas pewahyuan Allah tentang pekerjaan yang luar biasa yang Allah akan kerjakan di atas muka bumi, akan membawa kabar baik keselamatan Allah ke semua bangsa. Yakub ingin mengambil bagian di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Jadi dia membuat komitmen akan memberi dengan iman 10% dari semua perolehannya. Di dalam Kejadian 28 dan ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Yakub mendapat pewahyuan. Ini adalah bagian fondasi pembangunan rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tindakan iman. Nah, kemudian kita melihat di dalam zaman hukum Taurat, ini memang menjadi perintah, dijadikan hukum. Bangsa Israel harus memberi 10% untuk mendukung pelayanan kaum Lewi yang akan melayani di dalam rumah Tuhan. Ini terjadi karena mereka tidak mendapat bagian warisan di dalam tanah, dan mereka akan mengabdikan diri melayani full time di dalam rumah Tuhan. Dan pola pelayanan mereka didukung lewat persepuluhan. Imamat 27 ayat 30 berkata, segala persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Jadi bukan milik kita, bukan hak kita untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. Ini adalah Tuhan punya. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan kita melihat ada sejumlah penggunaan untuk perpuluhan. Satu, supaya ada makanan di dalam rumah Tuhan, supaya imam-imam dapat makanan, dan orang-orang Lewi yang melayani mereka dapat makanan jasmani, tetapi umat Tuhan mendapat makanan rohani dari pelayanan mereka. Seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10 bagian A, dikatakan supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Kedua, supaya umat Tuhan diberkati. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 ayat bagian B, dikatakan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya dengan berkelimpahan. Lalu kita melihat penggunaan yang ketiga, supaya 5 jawatan dapat berfungsi, supaya mereka juga dapat menjadi berkat di dalam pelayanan. Perpuluhan dari orang-orang Lewi diberikan untuk imam-imam dapat melayani. Di dalam perjanjian baru, kita melihat selain hal-hal ini, Rasul Paulus dia berkata bahwa perpuluhan itu masih diberlakukan. Di dalam 1 Korintus 9:13, dia berbicara tentang orang-orang pelayan-pelayan yang harus melayani demikian. Dia berkata dalam ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani mezbah, imam-imam, mendapat bagian mereka di dalam mezbah itu? Jadi dalam ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup
dari pemberitaan Injil itu. Dan terakhir, Yesus juga meneguhkan perpuluhan. Dalam Matius 23 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, aris manis, jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, perpuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, belas kasihan dan keadilan, jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan gereja mula-mula meneguhkan perpuluhan masih berlaku hari ini. Tuhan Yesus memberkati.